Hai study mates, welcome back to Let's Study TOEFL program. Perkenalkan, aku Akbar dan hari ini kita bakal belajar bareng tentang TOEFL, terutama di bagian Structure and Written Expression bersama Let's Study. Nah, sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, aku Akbar. Sekarang aku adalah salah satu kandidat Assistant Manager di Bank Indonesia. Dan aku merupakan lulusan dari jurusan ilmu ekonomi atau economics dari Universitas Indonesia juga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fondasi paling dasar dari kalimat bahasa Inggris. Nah, fondasinya apa tuh teman-teman? Ya, itu adalah sentences with one clause. Jadi, hari ini we are going to discuss a very fundamental but incredibly important topic for the TOEFL structure section. Nah, kenapa dibilang fundamental teman-teman? Jadi kalau sebenarnya kalian bisa menguasai materi ini akan sangat membantu untuk menjawab banyak hal di structure dan sebagian besar soal-soal di section structure. Dan tanpa basa-basi lagi, let's go and let's get started. Oke teman-teman, dari slide yang ini, let's look at the most important rule. To remember, a normal English sentence always has one subject plus one verb. This is the golden rule. Every correct sentence must have at least one subject and one verb. Not zero, not two, but one of each. Ya teman-teman. Coba kita lihat bareng-bareng nih di example-nya. Jadi kalau teman-teman tahu di sini subject dan verb itu tidak pernah memisahkan dirinya teman-teman. Jadi dalam satu kalimat pasti selalu ada mereka berdua. Misalnya nih di example yang pertama. He is going to the mall with his friends ya teman-teman di sini. Coba teman-teman lihat di sentence yang pertama ini. He is going to the mall with his friends. Nah, subjeknya apa? He. The verbnya apa? Ya, is going is the verb. Dia akan pergi ke mall dengan teman-temannya, gitu kan. Simple sekali. Subjeknya adalah he atau dia laki-laki, verbnya adalah is going. Simple. Yang kedua contohnya, the flight was delayed for more than 2 hours. Subjeknya the flight, verbnya adalah was delayed. Nah, di sini sama aja ya teman-teman. Bedanya cuma kalau yang he is going itu kan present tapi present continuous, yaitu adalah terjadi di masa yang saat ini gitu. Nah, kalau yang di bawah yang nomor 2 the flight was delayed itu ternyata udah di masa lampau. Makanya verbnya itu dalam past tense gitu ya. Jadi the flight was delayed for more than 2 hours gitu. Penerbangan itu terlambat atau ditunda gitu ya selama kurang lebih 2 jam. Nah, yang ketiga, example-nya, in the next few days a new product will be launched. Nah, teman-teman di sini jangan pernah bingung dengan in the next few days ini ya, teman-teman. Karena in the next few days frasa yang ada di bagian depan ini sebenarnya bukanlah sebuah subjek. Dia hanya menjelaskan kalimat yang akan datang setelahnya gitu ya. Jadi memang dia adalah penjelas atau prepositions, atau di dalam hal ini merupakan keterangan dari waktu gitu ya. Dalam beberapa hari ke depan artinya di kalimat yang depan ini, in the next few days gitu ya. A new product will be launched. A new product teman-teman, atau produk baru, sebuah produk baru, itu adalah subjeknya. Dan verbnya adalah will be launched, akan diluncurkan gitu ya, atau dalam hal ini adalah dalam future gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ketiga ini ada warna hijau adalah subjeknya, warna oranye adalah verbnya. Nah, fungsinya verb adalah untuk menjelaskan subjeknya teman-teman. Jadi the verbs function in English language gitu ya, in a sentence of English language adalah untuk explain what the subject does, atau explain the condition of the subject, kondisi dari subjeknya itu sendiri. Nah, di bagian bawah ini teman-teman ada kata-kata hati-hati ini ya. Jadi yang sering terjadi masalah di TOEFL itu adalah jebak-jebakan ini teman-teman. So you have to be careful with the two common problems, common fundamental problems ya. Hati-hati dengan yang pertama, missing subject or verb teman-teman. Look at this. Teachers in the remote area of Indonesia. Kita punya subjeknya, teachers di sini ya, atau guru gitu teman-teman. In the remote area of Indonesia. Kalau teman-teman lihat di bagian atas ini mirip lah ya, ada in-nya juga ya. Di bawah ini ada in-nya juga. Berarti sebenarnya ini merupakan keterangan aja teman-teman. Jadi
ada helping verbnya ya. Di sini ada misalnya nih, di sini tuh sebenarnya we have a subject teachers-nya, tapi verbnya di mana gitu, nggak ada ya. Verbnya tuh nggak ada gitu. So this is an incomplete sentence teman-teman. It's missing a verb. Jadi teman-teman di sini kita kekurangan verbnya gitu ya. Verbnya di mana? Di mana ya verbnya? Mungkin kalau teman-teman tambahin teachers, misalnya teachers are coming to the remote area of Indonesia. Are coming itu adalah verbnya, menjelaskan dari teachersnya. Sedangkan di sini tidak ada yang menjelaskan teachersnya tuh ngapain sih gitu ya, atau kondisinya gimana sih gitu. Jadi sebenarnya the verb is missing in the subject atau di kalimat ini gitu ya. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Yesterday played soccer in the field. Oke, yesterday keterangan waktunya ya. Kemarin played soccer in the field. Played soccer in the field berarti main bola gitu ya. Tapi teman-teman bertanya-tanya, siapa sih yang main bola dalam hal ini? Who played? Who played soccer? We have a verb already. We have played. Tapi yang play-nya siapa gitu ya? Nggak ada. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa ada missing subject. Nah, salah ya teman-teman. Dua kalimat ini salah, dan salah. Karena yang pertama missing verb, where is the verb? Yang kedua missing subject, where is the subject gitu ya. Karena played soccer ini adalah verb. Kalau di atas teachers ini adalah subject. Nah, sedangkan di sini nggak ada dua-duanya teman-teman. Oke, the second common mistake atau common problem that we have di TOEFL adalah double subject or double verb teman-teman. Misalnya di contoh yang pertama, the latest update has provides helpful features. Nah, di sini has punya helping verbnya teman-teman. Is a helping verb ya. Has itu adalah helping verb. Provides is the main verb. Jadi memang dia has itu adalah verb. Provides itu juga adalah verb teman-teman. Has artinya memiliki, provides yang dalam hal ini itu artinya mengadakan ya atau memberi gitu ya, provide gitu ya. Nah, jadi dua-duanya ini adalah verb teman-teman, dan ini salah. It should be either of them both gitu ya. Jadi either kita pakai has atau kita pakai provides gitu ya. This is a double verb error. Atau kalau emang mau diubah ya udah the latest update kita ubah nih, kalau mau emang diubah has provided gitu. Nah, kalau has provided kan sebenarnya satu subjek, dia tidak menjadi dua ya teman-teman. Maka dari itu harus memang kita pakainya satu subjek satu verb saja gitu ya. Oke. Yang bagian kedua teman-teman, the module for the science program, it contains more than 20 chapters. Oke, subjeknya kita udah tahu, the module adalah subjeknya teman-teman. Nah, but then there is, muncullah di belakang ada it teman-teman. Di sini ada the module, di belakang ada it, which adalah juga refer to the module juga gitu ya. Jadi ya ini double subject. Sedangkan kita cuma butuh satu aja gitu. Jadi either kita coret the module nanti ya, atau sebenarnya kita coret it aja teman-teman gitu ya. Jadi the module for the science program ini nggak usah ada lagi, langsung it contains more than 20 chapters, correct. Atau ya teman-teman hapus it-nya. The module for the science program contains more than 20 chapters. Modul dari program sains itu memiliki lebih dari 20 bab gitu ya. Nah, berarti memang harus satu subjek saja. So, teman-teman, remember the goal apa? The goal is this one ya. The goal is to find, harus cari satu subjeknya dan satu verbnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Semoga teman-teman sudah mulai mengerti ya. Coba kita identify nih bareng-bareng. Missing atau double subject atau verb. Mungkin dari semua soal ini coba kita bahas beberapa saja. Oke, let's practice ya. Coba kita identifikasi kalimat mana yang benar dan yang mana yang salah. I'll give you a moment to look at them dulu nih, coba. Kita coba discuss a few ya. Yang soal satu deh. Last week went fishing for mackerels at the nearby seaside. Nah, di sini teman-teman, di last week went fishing for the mackerels at nearby seaside, kita punya nggak sih subjeknya? Siapa sih yang berangkat fishing, teman-teman? Siapa sih yang sebenarnya went fishing ini? Nggak ada, teman-teman. Last week adalah minggu lalu. Went fishing adalah verbnya ya, teman-teman. Jadi di sini went fishing di sini adalah verbnya. Last week ini adalah keterangan waktunya. Jadi kita nggak punya subjeknya. This is missing the
subject, teman-teman. Subjeknya mana ya, gitu ya. Missing subject. Who went fishing? Gak jelas siapa yang pergi. So this is incorrect. It's missing a subject, teman-teman. Oke. Nomor 2, kita lanjut coba. A schedule of the exams can be seen on the official website. The subject, ada apa teman-teman? The subject adalah a schedule, teman-teman. Sebuah jadwal gitu ya. The verb is can be seen, di sini adalah verb juga, teman-teman. Jadi kita bisa cek bareng-bareng ya. Sebenarnya a schedule ini adalah subjeknya. Can be seen itu adalah verbnya, teman-teman. Alias jadwalnya. Kan tadi sebenarnya verb itu kuncinya adalah untuk apa, teman-teman? Kalau dilihat di depan, verb itu untuk menjelaskan subjeknya ya. Verb itu adalah untuk menjelaskan subjeknya. Either menjelaskan subjeknya lagi ngapain ya, atau subjeknya lagi dalam kondisi apa. Nah, dalam hal ini, a schedule ini, subjek yang dijelaskan can be seen, bisa dilihat kondisinya. Berarti ya lengkap, ada subjeknya, ada verbnya. It has one subject and one verb. So this is a correct sentence. Pintar, teman-teman. Jadi this is a correct sentence ya, teman-teman ya. Nggak salah ya. Jadi dia emang bener gitu ya di kalimat ini ya, teman-teman. So this is a correct one gitu. Oke, lanjut, mungkin kita coba satu lagi nih. Kita coba nomor 3 deh. The new TV program has provides an insightful talk for teenagers. Here we go again, teman-teman. Kita lihat nih, ada has dan ada provides, teman-teman. New TV program, oke lah, this is the subject. Tiba-tiba ada has, tiba-tiba ada provides. Aduh, ada kesalahan nih. The new TV program, dalam hal ini teman-teman ya, the new TV program itu adalah subjeknya. Has itu verb, provides itu verb. Waduh, ada double nih teman-teman, double verb. Nah, berarti dalam hal ini teman-teman kita harus hapus salah satu. Either teman-teman hapus has-nya gitu ya, jadi has ini nggak usah ada gitu. The new TV program provides an insightful talks, atau the new TV program has an insightful talks gitu ya. Atau kalau tadi kayak teman-teman di depannya kita sempat mengubahnya ke bentuk present perfect gitu ya. Jadi langsung aja the new TV program kalau mau digabung has provided gitu ya. Karena kalau ini dia menjadi satu subjek yang benar, karena has-nya menjadi helper, ini bukan subjek, verb ya. Helper, jadi satu verb yang sama gitu. Jadi dia jadi helper untuk provide-nya sendiri gitu. Jadi ini incorrect ya, teman-teman. Oke deh, kalau begitu ya teman-teman, kita bisa lihat bareng-bareng nih. Soalnya ada beberapa teman-teman bisa kerjain. Di next slide aku sediain nih correct sama incorrect-nya. Jadi teman-teman bisa cek, tapi coba kerjain dulu sendiri ya. Jadi bahan latihan nih. Oke, konsepnya seperti itu ya teman-teman. Selalu cari subjek dan predikatnya, subjek dan verbnya gitu ya. So you can check the rest of the answers di slide ini. Oke, next up teman-teman, kita akan lanjut ke common distractors, teman-teman, alias distraksi yang sangat umum yang ada di TOEFL. Objects of prepositions dan appositive. Jadi ya teman-teman, kita level up dulu sekarang. Tadi kalau kita udah tahu bahwa ada subjek dan verb, nah di bagiannya kali ini TOEFL akan berusaha untuk mengelabui teman-teman ya dengan menaruh banyak sekali barang-barang gitu ya, things yang sebenarnya kelihatan seperti subjek dalam tanda kutip, tapi padahal dia sebenarnya bukan subjek, teman-teman. Jadi ada dua hal nih yang harus kita waspadai bareng-bareng. Yang pertama, object of prepositions. Jadi a preposition itu misalnya a word like, teman-teman. Jadi object of prepositions adalah preposition yang diikuti oleh noun, oleh pronoun, oleh gerund, atau oleh noun clause, teman-teman. An object of preposition, teman-teman, itu tidak pernah menjadi sebuah subjek ya. Contohnya kita bisa lihat nih, look at this example. The sessions by the professors will commence in 30 minutes. Jadi ya, kamu bisa lihat nih, ada by the professor di sini ya. Nah, the professor yang ini nih, atau the professornya aja nih. Teman-teman bisa lihat, Kak, itu kan the professor orang. Bisa jadi dia adalah subjek. Oh no gitu ya. Tapi kenapa dia bukan subjek? Karena dia comes after apa, teman-teman? Dia datang setelah by posisinya. Sedangkan kalau teman-teman lihat di atas nih ya, klausa yang merupakan object of preposition misalnya mengandung kata-kata ini. Salah satu kata-katanya adalah by, teman-teman. Jadi
The sessions by the professor, berarti by the professor ini merupakan sebuah preposition gitu ya. Object of preposition jadi profesornya ini. The real subjectnya yang mana? The real subjectnya adalah the sessions, teman-teman. Dan the verbnya adalah will commence ya. Jadi jangan salah lagi, teman-teman. Termasuk juga yang di bawah ya, teman-teman. From the state hospitals, itu adalah object of preposition karena ada from-nya ya. From, ini ada from-nya, teman-teman. Nah, the skilled doctors ini adalah noun-nya gitu. From the state hospital adalah object of prepositions-nya. Ingat ya, teman-teman, pokoknya hati-hati dengan sesuatu yang mirip dengan subjek padahal bukan subjek. Jadi teman-teman harus baca lagi lebih teliti. Apakah dia mengandung kata-kata yang ada di depan ini, in, on, at, of, from, for, with, without, by, dan lain-lain dan sebagainya gitu ya. Oke, next up, hati-hati dengan appositives, teman-teman. Ini juga sering keluar nih. An appositive is a noun that renames another noun, teman-teman. Jadi appositive adalah sebuah noun yang berada sebelum atau sesudah sebuah noun lain dan biasanya dipisahkan oleh sebuah koma, teman-teman. Coba teman-teman lihat di strukturnya. Subject, appositive, verb di sini ya. Subject, terus appositive, terus verb. Nah, contohnya, Michael, a researcher, is studying a meteorite. Di sini, teman-teman, a researcher adalah appositifnya. Itu cuma memberikan informasi tambahan terkait subjeknya, teman-teman. Siapa yang subjek sebenarnya di sini? Michael dong. Michael seorang peneliti gitu ya. Jadi seorang peneliti ini adalah menjelaskan Michaelnya. Michael itu siapa sih? Michael itu ternyata adalah seorang peneliti. Dan verbnya adalah is studying ya, teman-teman. Nah, di sini. Jadi teman-teman jangan salah. Kak, ini kok ada Michael, ada a researcher. Berarti ada dua subjek dong. Ya, enggak. Karena dia ada komanya juga gitu. Jadi it comes after the subject untuk menjelaskan subjeknya ya, teman-teman. Atau struktur yang kedua nih, kita lihat appositive, subject, verb gitu ya. Example, an optimistic researcher, Michael, is studying a meteorite. Nah, di sini sama ya, the structure-nya tuh cuma di flip aja ya, ditukar posisinya, tapi rule-nya atau regulasinya tuh masih sama. The subject tetaplah Michael, teman-teman. Jadi whenever you see commas, teman-teman, saat teman-teman melihat koma gitu ya, be careful, hati-hati. Teman-teman harus isolate the part between the commas ya. Mungkin bisa jadi itu adalah sebuah appositive. Itu bukan merupakan sebuah subject, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita coba latihan ya, teman-teman, dalam hal ini. Nah, teman-teman coba lakukan latihannya, kita identify gitu ya. Salah satu aja coba kita ambil. The gig by the local band were carried live in the biggest cafe in town, teman-teman. Nah, teman-teman di sini coba kita identify the gig. The gig tuh berarti adalah sebuah acara ya, sebuah mungkin event gitu ya, the gig gitu. Nah, berarti the gig ini adalah sebuah subjek by the local band, teman-teman. By, ingat kata-kata by. By itu berarti merupakan salah satu, di sini teman-teman ingat ada by ya, mengandung kata ini. Berarti by the local band adalah object of prepositions-nya. Were carried live di sini ya, teman-teman. Nih coba lihat, kita lihat the gig itu adalah subjeknya. By the local band di sini adalah object of preposition-nya, teman-teman ya, preposition-nya. Nah, were carried live di sini, were carried live ya, teman-teman, ini adalah verbnya. Mereka berdua itu adalah satu verb. In the biggest cafe ini adalah penjelasan lagi, adalah object of preposition-nya lagi. Ingat, teman-teman, rule-nya adalah harus ada subject, harus ada verb. Sini ada nggak? Ada subject dan ada verbnya yang ini. Berarti ini benar ya, teman-teman. Correct. Nah, next, teman-teman boleh silakan coba latihan dari soal-soal ini. Teman-teman identify nih yang mana yang sebenarnya punya subject dan verb, yang mana yang enggak, dan yang mana yang sebenarnya ternyata itu adalah sebuah object of prepositions dan dia tidak punya verbnya sendiri ya, teman-teman ya. Oke, next step kita lanjut. Teman-teman bisa cek di sini untuk kunci jawabannya ya, kunci jawaban mini quiz ini ya. Oke, next up, teman-teman, be careful of present participles. Nah, ini rule kedua dan ketiga nih. Be careful of present participles dan be careful of past participles. Oke, teman-teman, di sini
Sekarang kita masuk bagian juga salah satu bagian awal yang juga paling tricky tapi amat sangat penting, participles teman-teman. Ini adalah kata-kata yang terlihat seperti verb tapi mereka bisa act as an adjective ya teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu yang bagian yang tentang object of prepositions atau appositive, teman-teman mungkin akan sulit mengidentifikasinya apakah dia sebuah subjek atau enggak gitu ya. Nah, kalau bagian yang participles ini teman-teman, dia akan sangat mungkin teman mirip-miripkan dengan verb ya. First, let's talk about present participles atau verb ing ya teman-teman. Nah, verb ing teman-teman seperti walking, talking, di sini ada skimming, ada asking gitu ya. Bisa menjadi dua kata teman-teman. Satu, dia bisa menjadi verb. Jadi dia menjadi verb kalau dia punya be verbnya teman-teman. Dia diawali dengan be. Be itu apa aja teman-teman tahu lebih. I am, you are, he was gitu ya. Nah itu adalah be teman-teman. Am, is, are, was, were itu adalah be-nya. Jadi sebelum verbnya yang asli itu ada kata-kata ini gitu. Nah, contohnya, they are playing together. Di sini, are playing itu adalah complete verbnya, teman-teman. Nah, jadi mereka they are playing together, he was crying gitu ya, itu lengkap gitu. Nah, sedangkan kalau dia nggak lengkap, dia di bagian bawah nih. Dia bisa menjadi sebuah adjective atau kata sifat ya, teman-teman, jika mereka stands alone teman-teman, mereka stands alone, mereka sendirian gitu ya, dia berdiri sendiri dalam hal ini teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat lagi nih dia punya be atau enggak ya gitu ya. Ini kan kalau be ini adalah am, is, are ya, di sini dia tanpa be teman-teman. Oke, contohnya the girl talking to her friend has blue eyes. Nah di kalimat ini, in the sentence, who is the subject teman-teman? The girl, subjeknya tuh the girl. This is the subject. Talking, what is the verb teman-teman di sini? Apakah talking? Bukan ya teman-teman. The verbnya adalah has blue eyes di sini ya. Karena kenapa? The word talking is not a verb teman-teman. This is not a verb. This is not a verb teman-teman. It is an adjective yang mendeskripsikan girlnya. Jadi dia menjelaskan perempuan. The girl talking to her friend. Seorang perempuan atau perempuan itu yang berbicara teman-teman. Jadi dia sebenarnya adalah sebuah adjective, dia menjelaskan di sini artinya yang sedang berbicara gitu. Jadi perempuan itu loh yang sedang berbicara itu loh, itu dia punya mata biru gitu. Nah, jadi yang sebenarnya kita pengen ngomong tuh kan utamanya adalah perempuan itu punya mata biru, tapi perempuan yang mana? Perempuan yang sedang bicara itu yang punya mata biru. Nah, jadi dia di sini act-nya as an adjective karena dia berdiri sendiri. Oke, next. Be careful of past participles, teman-teman. This is the third form of the verb. Seperti talked, eaten, brought, watched, moved, gitu ya. Bought, gitu. Nah, itu semua punya sama seperti present participles, dia punya dua kemungkinan fungsi gitu. Yang pertama dia menjadi sebuah verb. Dia punya verb kalau dia punya apa? Kalau dia punya have. Dia diawali dengan kata-kata ini have, has, had, be gitu ya. Be-nya ada juga am, is, are, was, were gitu ya. Jadi the verb misalnya nih dicontoh. They have eaten some donuts. Have eaten adalah verbnya teman-teman di sini ya. Karena dia lengkap. Dia ada have diawali kata-kata have terus dilanjutkan dengan verb 3-nya ya teman-teman. Jadi ini lengkap nih sebuah verb. Jadi dalam hal ini dia lengkap berarti dia adalah sebuah verb. Sedangkan di bagian bawah teman-teman, dia juga bisa menjadi sebuah adjective. Kenapa? Kalau dia stands alone without have or be. Misalnya, the phone purchased last week was expensive. Subjeknya apa teman-teman? The phone. The verb apa? Was di sini ya. The phone was expensive. Dia cuma pengen bilang sebenarnya. Arti utamanya yang pengen dia sampaikan adalah HP itu was expensive. HP-nya tuh mahal loh. HP yang mana yang mahal teman-teman? Word purchase ini menjelaskan HP-nya. HP yang mana? HP yang dibeli minggu lalu loh. Yang mahal itu. Jadi the word purchase is an adjective describing the phone. Artinya telepon yang dibeli minggu lalu mahal. Nah, jadi teman-teman, ini adalah kunci ya. Jadi selalu periksa apakah ada be atau
have. Nah, kalau di present participles apakah ada be sebelum verb ing-nya? Nah, kalau di bagian yang past participles ada be nggak? Atau ada have has-nya nggak sebelum verb 3-nya? Untuk menentukan apakah itu verb atau adjective, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya nih penjelasan-penjelasannya kalau teman-teman mau lebih oke gitu ya. Nah, sekarang kita understand further present participles di sini. Kita coba pilih satu contoh saja gitu ya. Oke, teman-teman, kita coba bedah yang paling atas dulu. The restaurants offering the lowest price will have most customers. Nah, di sini kita coba identify bareng-bareng. The restaurants, teman-teman, berarti adalah subjeknya ya. Karena dia pemain utamanya nih dalam hari ini. Karakter utamanya tuh restoran loh. Kalimat ini menjelasin restoran. Offering the lowest price. Teman-teman ingat, offering tadi adalah verb ing ya. Verb ing-nya di sini punya nggak have atau M-nya dulu deh, karena dia verb ing. Berarti ada B-nya nggak di depan, ada M is R-nya nggak. Ternyata dia berdiri sendiri, teman-teman. Tidak ada di sini, tidak ada M, is, atau R-nya ya. Atau dalam kurung ini adalah B-nya tuh nggak ada ya, teman-teman. Jadi, kalau B-nya nggak ada, verb ing ini berarti merupakan sebuah adjective, teman-teman. Berarti dia adalah sebuah kata sifat. Berarti ini adalah adjective sebenarnya. The restaurants offering the lowest price. Nah, will have, teman-teman di sini. Will have ini adalah ada will, ada have. Berarti dia emang sebuah verb, teman-teman. Karena akan memiliki pelanggan yang paling banyak. Gitu. Jadi, the restaurants offering the lowest price will have most customers. Nah, di sini bener gak kalimatnya? Ingat, teman-teman, rules-nya adalah harus ada subject plus verb. Subjeknya ada nggak, teman-teman? Ada. Subjeknya adalah the restaurants. Verbnya ada nggak, teman-teman? Ada. Will have. Dia benar lagi penggunaannya. Dia nggak double verb nih. Offeringnya adalah sebuah adjective. Berarti dalam hal ini, kalimat ini benar ya, teman-teman. This is correct ya. Oke, teman-teman bisa coba identify di bagian-bagian bawah soal-soalnya. Nah, kunci jawabannya seperti biasa ada di slide selanjutnya. Coba kerjakan dulu sendiri ya, teman-teman. Bisa jadi teman-teman bisa latihan nih dengan ini ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya di sini. Coba kita lanjut ke the main ya, adalah multiple choice practice nih, kayak soal TOEFL-nya yang beneran. Nah, teman-teman ingat tadi kita udah belajar apa aja? Kita belajar kalau subject plus verb itu penting. Kedua, hati-hati dengan yang mirip subject ya, teman-teman. Object of prepositions atau appositive itu bisa jadi mirip-mirip sama subject. Hati-hati dengan double verb atau double subject atau missing verb atau missing subject. Terus hati-hati juga dengan sesuatu yang bisa mirip seperti verb, yaitu adalah present participles dan past participles-nya. Oke, kita coba sekarang adalah part yang kita waiting for. Let's apply the skills to some real TOEFL style questions. Kita bedah soalnya satu persatu dari nomor 1 sampai 10. Fokus ya, teman-teman ya. Kita bareng-bareng kerjain. Oke, yang pertama. Russia, a transcontinental country, blank over 2 continents. Bla 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 over 2 continents, Europe and Asia. Pertama, kita identify dulu subjeknya, teman-teman. The subject adalah Russia di sini ya. Di sini adalah subjeknya. Itu adalah subjeknya, teman-teman. Ini adalah Russia gitu ya. Nah, sekarang ingat, teman-teman. A transcontinental country. Teman-teman harus lihat ada apa di sini. Ada koma. Di sini juga ada koma ya, teman-teman. Apa yang datang sebelum dan setelah koma? Setelah dan sebelum koma. What is the place between commas? A transcontinental country ini apa nih? Exactly, teman-teman. Itu adalah appositive. Itu hanya memberikan informasi tambahan tentang Rusia, teman-teman. Dia sebuah appositive yang menjelaskan Rusia. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa mentally cross it out for a second. The sentence jadinya kita anggaplah nggak ada nih appositifnya. Russia, blah blah blah, over 2 continents. Nah, what is missing, teman-teman? Yang missing adalah verbnya yang hilang, teman-teman. Jadi, we need a verb for the singular subject Russia. Option yang pertama, stretched. This is past tense verb. Russia masih ada nggak, teman-teman? Di dunia sekarang masih ada ya, berarti nggak bisa dipakai. Yang B, stretches, teman-teman. This is a simple present tense verb for a singular subject.
Since this sentence states a general fact about Russia, teman-teman ya. Berarti best choice-nya yang mana? Yang B, teman-teman. Kenapa dia best choice? Karena dia menjelaskan kondisi sekarang gitu ya, bahwa general fact tuh biasanya pakai present, teman-teman. Jadi emang stretches ada S-nya, berarti dia present tense gitu ya. Option C sama option D kenapa nggak bisa dipakai? Option C itu adalah stretching, dia verb ing. Without be, teman-teman, dia bukan verb, ingat ya. Without be, ini kan dia nggak ada be-nya. No be-nya, nggak ada M, nggak ada is, nggak ada R-nya ya teman-teman. Berarti dia merupakan sebuah adjective dalam hal ini. Jadi dia nggak bisa dipakai. This is that thought gitu ya. With stretching, apalagi with stretching. Ini adalah prepositional phrase. It is not a verb. Jadi ini adalah incorrect juga. Oke, kita coba nomor 2. Nomor 2 sekarang. Moving on to number 2. The major cause blank blah 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 the earthquake's epicenter in the sea. Let's break it down. The subject, teman-teman. Apa subjeknya? The major cause. Di sini adalah subjeknya. Ya. Oke, nah, the major cause ini teman-teman adalah subjeknya. Kita look at the rest of the sentence ya. Blah 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 the earthquake's epicenter in the sea. Nah, kita lihat bahwa dia sebenarnya kekurangan apa di sini. Kalau ada subjek berarti di sini nggak ada verbnya, teman-teman. Verbnya mana ya, gitu ya. Oke, di sini kita coba cari. Option apa dulu nih? Option A misalnya, the tsunamis are. The tsunamis are, teman-teman. This adds apa? Dia di sini menambahkan apa? Dia menambahkan the tsunamis, verbnya subjeknya lagi gitu ya. The major cause, the tsunamis, and the verb are. Kita udah punya subjek, teman-teman. The major cause, gitu ya. Penyebab utama. Jadi ini bukanlah jawaban yang benar. Berarti ini adalah incorrect ya, teman-teman. Option B. Of tsunamis is. Nah, option ini memberikan kita dua hal, teman-teman. Ada pertama, prepositional phrase-nya. Of tsunamis itu adalah prepositional phrase ya, teman-teman. Prepositional phrase-nya. Jadi dia sebenarnya menjelaskan fungsinya hanya menjelaskan, modifies the subject-nya. Subject-nya adalah the major cause. Nah, dia juga memberikan kita apa? Is. Dia juga kasih kita is nih, teman-teman. Is ini adalah verb-nya, teman-teman. Nah, di sini ya udah lengkap belum ya? Sentence-nya kalau kita tambahin, the major cause of tsunamis is. Nah, ini perfect sense, teman-teman. Berarti jawabannya emang B gitu ya. Kalau kita ke C sama D, teman-teman. C. Of the tsunamis. Ini adalah hanya prepositional phrase lagi. There is no verb. Incorrect. Option D, the tsunamis. Ini hanyalah sebuah noun ya, teman-teman. Nggak ada, sedangkan kita sekarang butuhnya verb. Noun biasanya dipakai buat subject. Berarti dia incorrect juga. So, the only option that provides the necessary verb adalah B. Jawabannya B. Kita lanjut ke question 3. Number 3. This one is a bit tricky, teman-teman. Still an abundance in the late 19th century blank 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 of food to the poor. The sentence starts dengan apa, teman-teman? Dia dimulai dengan introductory phrase separated by commas, teman-teman. Ada komanya di sana ya. Jadi di sini teman-teman lihat nih, di sini ada komanya. Berarti di sini the main clause comes after the comma, teman-teman. Tapi setelah koma kita nggak punya apa-apa. The blank needs to provide both subject dan verbnya, teman-teman. Option A was, dia cuma verbnya doang di sini. Ini adalah verbnya doang. Sedangkan kita membutuhkan apa? Kita butuh subject plus verbnya karena belum ada apa-apa nih di sini. Oke, jadi kita cari yang ada subject plus verb. Sedangkan yang A verb doang, berarti dia salah. Mana subjeknya? Salah. B, was lobster. Ini adalah verb plus subject. Di statement, ingat teman-teman English language, apa subject plus verb ya? It creates something, ordernya tuh incorrect gitu. Jadi subject plus verb harusnya. Sedangkan ini verb plus subject. Ini adalah verb, ini adalah subject. Unless dia question, dia salah. Berarti ini salah juga ya, teman-teman. C. It was lobster. Nah, kita punya subject it. Kita punya verb was. Tiba-tiba ada lobster lagi. It was lobster. Tiba-tiba a food to the poor. Awkward sentence. Kita nggak bisa lihat yang mana sebenarnya subjek, yang mana yang verb ya. Tiba-tiba a food to the poor ini juga ada nih. Jadi sedangkan lobster, a food to the poor. Barengan ada dua objek, salah ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke option D. Ya udah kalau ini udah salah, harusnya yang benar yang option D ya teman-teman. Option D ini sendiri gives us subject lobsternya dan a verb
was in the correct order ya. Jadi introductory phrase-nya still an abundance berhasil menjelaskan secara benar lobsternya. Ya, fits perfectly in this case. Jadi answernya adalah D. Kita lanjut ke nomor 4, teman-teman. John Keynes, born in Cambridge, blah blah blah, famous as a philosopher and economist. Nah, the subject here clearly, teman-teman, John Keynes. Dia adalah orang. Ingat, born in Cambridge. Ada apa di born in Cambridge ini? Ada koma dan ada koma, teman-teman. Berarti born in Cambridge ini adalah appositive ya. Nah, di sini dalam hal ini born in Cambridge past participle dia adalah adjective yang menjelaskan sebenarnya juga John Keynes ini ya. Our sentence yang sebenarnya adalah John Keynes blah 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 famous as a philosopher and economist. Jadi we are missing the verb. Option A, became. This is a simple past tense verb, teman-teman. Jadi John Keynes, born in Cambridge, became famous. Udah pasti, teman-teman. Ini fit dengan benar ya. Dia ada subjeknya, tiba-tiba ada verbnya di sini sendiri. Oke, dia benar. Kita lihat option B, C, D. B salah kenapa? And became. Kita nggak perlu konektor and, teman-teman. Karena kita cuma punya satu klausa di sini. Kita cuma punya satu kalimat. Tidak ada kalimat yang perlu disambung. Berarti dia salah. Option C, he was. He was di sini, teman-teman. Ini salah ya tadi ya. He was. This adds another subject, he. Kita udah punya John Keynes. Jadi, this is double subject, teman-teman. Ada subjek lagi di sini. Sedangkan kita udah punya nih. Ini udah ada subjek. Kalau ketemu ini, subjek lagi. Salah lah. Berarti dia double subject dong, ya. Option D. And he became. Lagi-lagi ada dua kesalahan di sini, teman-teman. It has unnecessary connector, ya. Kita nggak perlu konektor and karena kita nggak menyambungkan kalimat. Dan ada double subject lagi. Tiba-tiba ada he lagi. Udah berarti salah. Ini salah, gitu ya. Oke. Lanjut nomor 5. Halfway through, teman-teman. In Japanese culture, hydrangeas, blah blah blah, heartfelt emotion, gratitude, and apology. Sentence-nya dimulai dengan prepositional phrase lagi, teman-teman. In Japanese culture. Jadi ada object of preposition-nya ya, Japanese culture ya. Jadi di sini dia hanya menjelaskan subjeknya, teman-teman. Subjeknya ialah siapa? Subjeknya adalah hydrangeas, bunga ya, sebuah bunga ya, teman-teman. Tapi dalam hal ini hydrangea-nya ada S-nya, teman-teman. Karena nama aslinya cuma hydrangea, sedangkan ada S-nya. Berarti dia plural ya, bunga hydrangea ini ya. So kita kekurangan ini subjek ya, teman-teman. Kita kekurangan verbnya mana gitu ya. Option A, associated. Teman-teman, kita carinya yang plural juga ya. Hydrangeas itu subjek dan dia plural. Kita berarti butuh verb yang juga plural ya, teman-teman. Yang plural yang mana? Oke, kita coba option A, associated. This is past participle. Sebenarnya by itself it is not an adjective ya, teman-teman. Ingat past participle kalau nggak ada have atau tidak ada has atau tidak ada be ya, am, is, are, was, were, dia hanyalah sebuah adjective. Tadi kita belajar ya. Jadi ini salah. Kita butuh verb. Option B, are associated dalam hal ini. Are associated with, teman-teman. Ada with-nya juga. Ada plural passive verb. Ada are plus verb 3 ya. Di sini are, ini verb 3 ya. Berarti di sini sebenarnya it matches the plural subject hydrangeas ya. And make sense juga gitu ya. Heartfelt emotion associated with menyambung ya, kayak sering diasosiasikan dengan heartfelt emotions. Berarti ini benar ya, B ya, teman-teman. C, D kenapa salah, Kak? C is associating. The verb is itu singular, teman-teman. Sedangkan kita butuhnya plural. Is itu singular karena kan dia untuk he, she atau it. Anggaplah dia it ya, teman-teman, bunga, tapi kan bunga di sini plural. Berarti dia salah. Yang D of association lagi-lagi ini prepositional phrase. Dia nggak punya verbnya. Berarti dia salah. Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 6. Any possible sport assistant from taking stimulants, blah blah blah, marginal at best. Let's find the subject. The key noun apa? The key noun stimulants ya sebenarnya ya. Key noun-nya di sini. Tapi the phrase from taking stimulants apa nih? Prepositional phrase gitu. Jadi yang mana sebenarnya key noun-nya? Key noun-nya ternyata any possible sport assistant, teman-teman. Assistant ini adalah key noun-nya. Jadi bantuan gitu ya.
Lagi-lagi bantuannya nih berarti assistant singular ya teman-teman. Kenapa bisa singular kak? Depannya ada any. Biasanya any, kalau ada depannya any berarti dia singular teman-teman. Any bla 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 assistants, dia adalah subjeknya sebenarnya. Uncountable noun berarti dia singular ya, karena dia uncountable. Gimana sih cara kita menghitung bantuan atau dorongan gitu, nggak bisa kan, berarti uncountable. Phrase-nya from taking stimulus ada prepositional phrase, so we ignore it to find the verb. The sentence need singular verb teman-teman, verb yang juga singular ya. Kita cari yang singular yang mana. It is. Kenapa salah nih? Ada it lagi, kan kita udah punya subjek di sini ya. Ini kan subjeknya ya sebenarnya. Kalau ini subjek ketemu subjek, berarti dia double subject. Ini salah. Yang B, there is. Ada change the sentence structure, tiba-tiba there is, teman-teman. Nggak nyambung di sini. Berarti yang B salah. C, is. A simple singular verb. Perfectly matches our singular subject ya. Jadi, is itu adalah verb untuk singular ya, teman-teman. Berarti emang jawabannya sebenarnya adalah is. C. D, kenapa S salah? S-nya bukan verb. Seperti itu bukan verb, teman-teman. Jadi ini salah juga. Mantap teman-teman, kita udah selesai 6 nih. Tinggal 4 lagi kita coba selesaiin ya teman-teman. Oke, let's go. Let's move on to the next slide. Question 7. A pack of wolves, bla bla bla, up to 30 wolves, bla 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 bla. Hati-hati teman-teman, ini jebakan. Mana subjeknya? Apakah itu wolves-nya serigala atau subjeknya sebenarnya a pack-nya, sebuah rombongan ya, sebuah kelompok. Nah, subjeknya sebenarnya adalah sebuah kelompok ya teman-teman, karena ada a pack of wolves. Teman-teman, ini ada of nih di depan, berarti dia of wolves itu adalah object of prepositions teman-teman, of wolves. Jadi sebenarnya subjeknya adalah a pack, dan subjeknya kalau teman-teman berarti sebuah, itu adalah singular ya teman-teman, dia satuan ternyata, dia bukan double apapun ya. Nah, the phrase of wolves adalah prepositional phrase, pack is singular, jadi kita butuh singular verb di sini ya. Kita butuh verb dan dia juga harus singular. Satu doang. Option A, it contains teman-teman. Ada it lagi nih. Itu subjek, contains adalah verb. Kita butuh subjek kan di sini? Nggak butuh karena udah ada subjek di depan. Berarti ini salah. B, can contain a modal verb. Can plus a base verb ya teman-teman. This works both untuk singular dan plural. Jadi sebenarnya adalah yang benar ya teman-teman. Can tuh bisa buat singular dan bisa buat plural juga karena dia helper, dan dia base verbnya ada di sini adalah contain, mengandung, bisa memiliki gitu ya. Jadi B bisa terdiri dari gitu. C sama D salah, kenapa teman-teman? C containing, verb inform tanpa adanya am is are adalah adjective, jadi dia bukan verb, berarti ini salah. Dia nggak punya am is are-nya di sini, am is are-nya nggak ada, atau B-nya tuh nggak ada ya teman-teman. Contain, nah contain ini sebenarnya verb teman-teman, tapi verbnya untuk plural. Harusnya kalau dia mau pakai satu contain aja, dia harusnya jadi singular atau contains, tambahin s ya di sini, biar kalau mau bener ya. Sedangkan ini nggak ada s, berarti dia salah. Lanjut, kita ke nomor 8, number 8, another tricky one. The penicillin, titik-titik antibiotics, lagi are used globally to treat infections. Kita analisis teman-teman. Subjeknya sepertinya penicillin ya. Di sini ya, dia adalah singular ya, subjek. Ini indikasinya the phrase in the blank nih, kalau ada koma, teman-teman, di belakangnya ada koma, berarti kita di sini membutuhkan apa? A positive ya, teman-teman. Teman-teman coba lihat nih di depan juga ya. Dia menjelaskan penicillin sebenarnya. Are used di sini udah ada verb teman-teman. Nah, berarti we need a noun phrase. Kita butuh frasa yang ada noun-nya dalam hal ini. Yang A, being a family, makes this a participle phrase. Grammatically sebenarnya possible teman-teman, tapi nggak direct seperti a positive seharusnya ya. Kan a positive tuh cuma noun aja, kumpulan noun. Berarti dia salah. Option B ya teman-teman, a family of. Nah, this creates a noun phrase teman-teman. Coba ya kalau kita sambungin dengan antibiotik. The penicillin, a family of antibiotics, sebuah keluarga dari antibiotik. Nah, perfect nih, a positive. Dia menjelaskan penicillin, berarti B jawabannya teman-teman. Sedangkan yang C, their family is, this adds a pronoun and a verb is, creating a new clause. This is incorrect. Dan D is a family of.
ada verb teman-teman, ada is lagi, sedangkan verbnya udah ada are di sini ya. Jadi sentence udah punya main verb are used, jadi ini ada double verb error nanti, jadi ini incorrect. Okay, almost there. Let's do the number 9. Classic participle question teman-teman. The portraits blah 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 in the Central Museum last week are now on display in Paris. Pertama kita scan dulu nih the whole sentence. Kita punya subject dan verb gak? Yes. Subjeknya yang mana? The portraits. Itu adalah subjeknya ya teman-teman di sini. Nah, yang kita punya verb punya nggak? Subjectnya the portraits itu plural. Verbnya are. Karena verbnya are. Portraits banyak ya. Foto-foto itu ya. Portraits. Ada are juga udah plural pasti. Kita udah punya main verb. Kita udah punya main subject. Berarti we cannot, kita nggak bisa tambahkan another one di blank ini. Kita nggak bisa nambahin subject plus verb. Jadi the word in the blank must be an adjective ya teman-teman. Ingat kalau emang udah ada subject dan verbnya, kita cari yang mirip ke mereka. Yaitu adalah adjective-nya. Untuk menjelaskan portraits-nya ya. Oke. Option A, were exhibited. Ada were teman-teman. Sedangkan kita udah punya main verbnya. Were exhibited berarti dia jadi verb lagi dong. Karena ada were tuh adalah be-nya plus verb 3. Kalau be plus verb T itu jadi verb teman-teman. Berarti ini salah ya. Yang B, exhibited. This is past participle. Ini verb 3. When it stands alone dia jadi apa? Dia jadi adjective. Kalau kita sambungin the portraits exhibited, berarti the portraits that were exhibited. Jadi artinya sebenarnya itu ya. Jadi the portraits exhibited, foto-foto yang dieksibisikan atau ditampilkan gitu ya. This is exactly what we need ya teman-teman. Ini adalah B jawabannya. C dan D salah. C were exhibiting, ada were lagi, another main verb, salah. Is exhibiting, ada another main verb, singular lagi, salah ya. 10 soal terakhir. Number 10, let's finish strong. All employees blank blah 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 to the annual meeting at the conference room in the main building. The subject all employees, yang mana adalah plural teman-teman. The rest of the sentence is a series of prepositional phrase. We are clearly missing a verb. Dan itu perlu verb yang plural teman-teman ya. All employees adalah subject di sini. Kita butuh verb. Verbnya yang mana? Verbnya juga harus verb yang plural ya. Oke, yang A, invited, past participle. If it is an adjective, the sentence has no verb. If it is a verb, the meaning would be active. The employees invited. Nah, kalau dalam konteks ini sebenarnya pegawainya tuh diundang atau mengundang, teman-teman? Diundang dong. Diundang ke annual meeting, ke rapat tahunan gitu ya. Jadi agak salah. Nah, jadi salah nih. The employees invited someone. Context suggests they were invited. Subject, dia pasif. Jadi salah. Option B, inviting, present participle again. If it is an adjective, nggak ada be-nya, berarti there is no verb, berarti yang B juga salah. Yang C, is inviting, the verb is, itu singular. It does not agree dengan plural, teman-teman. Subjek yang all employees ini plural kan, subjek plural. Dia semua pegawai, banyak pegawainya. Berarti dia salah dong, nggak pakai is. Nah, yang terakhir, jawabannya adalah D ya teman-teman, yang benar ya. Jadi yang benar are invited. Kenapa benar kak? Are itu adalah plural passive verb. Dia adalah plural dan dia pasif teman-teman. Are invited, diundang. Passive verb di sini ya. It matches the plural subject employees and fits the passive meaning of the sentence ya teman-teman. So this is correct. Therefore the final answer is D, are invited. Great job everyone ya. Kita udah sampai saat ini kita udah breaking down each sentence like this. Kita cari finding the subject. Kita cari subjeknya. Looking for the verb. Kita cari verbnya. Identifying distractor yang mirip sama verb atau mirip sama subject ya. Jadi dengan 3 hal ini sebenarnya teman-teman udah bisa solve this problem systematically ya. Jadi latihan terus ya teman-teman, karena habit nih harus dibangun. Teman-teman harus membangun habit analysis kalimatnya dari ujung sampai ujung. Kira-kira yang ada subjeknya nggak, ada verbnya nggak? Kira-kira ini mirip doang nggak sih sama subjek? Sebenarnya dia bukan subjek ya, gitu ya. Jadi analyzing the sentences must be a habit ya teman-teman, must be a habit. This way teman-teman bisa boost score teman-teman, karena akhirnya teman-teman bisa tahu yang mana yang sebenarnya dibutuhkan dalam kalimatnya gitu ya. Oke ya teman-teman, kita udah menyelesaikan. Ini adalah kunci jawabannya, teman-teman bisa cek kembali.
Kunci jawabannya di sini ya teman-teman sekalian. Nggak terasa ya teman-teman, kita udah membahas banyak sekali dari skill 1 sampai skill 3 ini. Jadi sebenarnya let's wrap up for today. Apa aja yang poin-poin penting harus dicatat, yang harus diingat. First, a normal English sentence must have one subject dan one verb. Tidak lebih, tidak kurang. Second, hati-hati be careful dengan common traps seperti double subject atau verbs atau kekurangan justru subject atau verbsnya ya. Ketiga, remember that things like object of prepositions and appositive are not subjects, teman-teman. They are there to distract you. Dia cuma mau membuat teman-teman jadi bingung. Jadi hati-hati ya. Dan terakhir, finally remember that participles, verb ing dan verb 3 bisa jadi sebuah verb atau sebuah adjective ya. The key, kuncinya adalah untuk cek kembali teman-teman. Apakah ada helper verbnya, ada be-nya, ada am is are-nya, atau ada have-nya di sini ya. Sebelum muncul participles, present dan past ini ya. Jadi teman-teman sekalian, my final tip, baca kalimatnya 2 kali. Always double check teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa master this basic skill ya, skill-skill dasar ini, teman-teman sudah di jalan yang benar gitu ya untuk bisa punya great score di TOEFL structure section, karena TOEFL suka banget mengelabui teman-teman dengan subjek atau verb ini ya. Jadi biasanya menyusahkan gitu ya. Oke ya teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita juga berterima kasih kepada para donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi ini. Teman-teman StudyMates bisa nge-review kembali bahan pembelajaran textbook, catatan, latihan soal pada link di description box. Let's Study teman-teman juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jadi jangan lupa untuk dicek ya teman-teman StudyMates. Nah, StudyMates juga sebenarnya bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study nih ke teman-teman sekitar atau teman-teman yang mungkin membutuhkan ya, sekedar membagikan info terkait platform Let's Study ini ke sosial media StudyMates itu sudah membantu kita banget ya teman-teman. Ayo jangan lupa untuk follow akun sosial media Let's Study di Instagram, Twitter, TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Baik teman-teman, aku Akbar, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat teman-teman. See you on the next skills. Bye-bye.